Baik, kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan spare part otomotif. Ini hampir mirip Pak, seperti auto, tapi untuk spesifikasi bisnisnya sendiri itu di jenis murmuran lah, atau ya seperti ini. Namanya itu Garuda Metal Indo, perusahaannya dengan kode sahamnya BULT. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas emiten ini. Yang pertama dari kasnya sendiri 63 miliar, eh, kas paling tebal yang pernah dipegang selama 4 tahun terakhir. Aset lancarnya sendiri 786 miliar, meningkat dari 654 miliar. Total asetnya sendiri meningkat juga 1,4 triliun dari tahun sebelumnya, 1,3 triliun. Untuk liabilitasnya sendiri juga naik ya, liabilitas lancarnya dari 394 miliar ke 432 miliar. Untuk total liabilitasnya juga meningkat tipis menjadi 559 miliar dari 524 miliar. Untuk ekuitasnya juga naik ya, 755 miliar ke 834 miliar. Dan jika saya asumsikan jumlah ekuitas di akhir tahun nanti atau di kuartal 4 itu, saya menggunakan asumsi peningkatan ekuitas dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Kalau kita lihat di sini peningkatannya dari kuartal 1 ke kuartal 4 tahun 2021 itu 12,9%, di tahun 2022 4%. Nah, saya di sini menggunakan angka yang cukup konservatif ya, sama seperti tahun lalu yaitu 4% saja, yaitu sekitar 867 miliar di akhir tahun nanti atau kuartal 4. Baik, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya sendiri itu naik ya, jadi 411 miliar dari tahun sebelumnya 309 miliar. Gross profit-nya naik 35% jadi 88 miliar dari tahun sebelumnya 57 miliar. Operating income-nya juga naik 98%, hampir 100% teman-teman. Dari 32 miliar ke 64 miliar. Dan net income-nya sendiri naik 100%. 105% di sini kita lihat. Dari 23 miliar ke 47 miliar. Nah, untuk prediksi net income di akhir tahun nanti itu saya menggunakan sama seperti di ekuitas, data peningkatan net income dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Di sini kalau kita lihat kan sekitar 290 dan 230%. Nah, saya menggunakan angka yang cukup konservatif ya, di mana kita hanya menggunakan peningkatan sebesar 200% saja, menjadi 143 miliar. Tapi jika laba kuartal 1 ini disetahunkan, menjadi 191 miliar, teman-teman. Oke, lanjut kita ke cash flow-nya. Penerimaan dari pelanggannya 417 miliar, hampir linear dengan pendapatannya, which is good, dari kegiatan operasi bisnis ya, pendapatan kasnya. Dari operasinya plus 45 miliar, naik cukup signifikan dari tahun lalu. Investasinya minus 1,7 triliun, 1,7 miliar, maaf, menunjukkan bahwa perusahaan Garuda Metalindo ini melakukan usaha ekspansi usahanya. Seperti itu. Pendanaan kita lihat bagus minus 12 miliar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Garuda Metalindo ini mengupayakan untuk melakukan pelunasan kewajibannya ke pihak ketiga. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya kenapa kok peningkatan net income-nya bisa signifikan sekali. Karena kan kita tahu perusahaan ini bergerak di bidang eh, komponen otomotif ya. Dan kita tahu sendiri di tahun ini otomotif sendiri itu sedang digenjot. Apalagi dengan otomotif listrik, kendaraan listrik, mobil dan motor listrik. Maka dari itu, ini juga bisa menjadi suatu sentimen positif untuk perusahaan ini sendiri. Oke, baik kita lihat ini ya, rasio-rasionya. Book value-nya sendiri 356, BBV-nya sendiri 2,9, cukup mahal ya kalau berdasarkan kita melihat BBV saja, teman-teman. Revenue per share-nya di kuartal 1 175, IPS-nya 20, IPS tahunannya 61 dengan asumsi peningkatan 200%. Yang ini, jika disetahunkan IPS-nya itu 81,8,
Gross profit margin-nya 20%, operating profit margin 15%, net profit margin 11%. Dua digit semua ya, dan ini adalah kinerja terbaik dari 4 tahun terakhir Garuda Metalindo. Berarti ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat apa ya? Dapat menggunakan efektif dalam melakukan kegiatan bisnisnya, di mana ini ditunjukkan dengan gross profit margin yang di atas 2 digit lah. Ini kan menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak terlalu banyak menggunakan beban ya. Bebannya bisa diminimalisir. Itu bagus. Tapi untuk ROE-nya sendiri hanya 5%. Tapi ini hampir mirip lah dengan auto kemarin kan. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan spare part ini di bawah 1 digit ya. Di bawah 10% lah. Ya tidak terlalu saya lihat menurutnya. ROA-nya sendiri 3,2%. DER-nya sendiri 0,7, bagus ya, berarti jumlah ekuitasnya lebih besar daripada liabilitasnya. Current rasionya sendiri 1,8. Nah, kita lihat aset lancarnya sendiri ini lebih besar daripada liabilitas lancarnya. Menunjukkan bahwa kemungkinan untuk pilot lah atau bangkrut ini kecil sekali. Karena perusahaan ini dapat melunasi lah semua kewajibannya dengan ekuitasnya. Tapi coba kita turun ke cash rasionya. Itu cuma 0,1. Di sini kita lihat bahwa kas dari Garuda Metal Indonesia tidak terlalu tebal, teman-teman. Hanya 63 miliar tidak bisa melunasi lah seluruh liabilitas lancarnya. Tapi tidak apa-apa jika dapat di-cover dengan current ratio dan DR-nya sendiri. Mungkin uh, aset aset yang dimiliki oleh Garuda Metal Indonesia lebih banyak ke aset aset tidak lancarnya seperti mesin-mesin atau bangunan seperti itu. Oke, untuk PR ratio sendiri 36,3 cukup mahal ya. Jika disetahunkan 12,1 dengan menggunakan asumsi IPS peningkatan 200% ini. Jika disetahunkan 9,16. Untuk informasi dividen tidak ada karena perusahaan ini saya lihat tidak pernah membagikan dividen. Selanjutnya kita lihat nilai wajarnya ya teman-teman. Harga sekarang kan 750 ya per tanggal 11 Mei. Asumsi growth-nya saya gunakan angka yang cukup nih, cukup optimis lah di 40% karena sentimennya lumayan bagus ya. Itu subjektif sekali teman-teman. Jadi asumsi IPS-nya 61, IPS asumsinya 86 dipotong dengan inflasi 81, book value-nya kita tahu 356 didapatkan dari total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar 356. Di sini kita lihat harga wajarnya itu hanya 437, 81 tambah 356. Dan MOS-nya sendiri itu di 70 minus 70%. Jadi menurut saya ini perusahaan yang memiliki sentimen bagus dan perusahaan yang bagus, tapi harganya secara valuasi harga itu sudah mahal, teman-teman. Berbeda dengan auto itu margin of safety-nya sekitar di 30 persenan ya, 30-20 persenan. Nah, mungkin ini ada sangkut pautnya dengan price to book value atau kalau misalnya kita teliti lagi itu di bagian ekuitasnya. Ekuitasnya ini masih terlalu kecil lah. Tuh. Ini kan berdampak juga ke book value-nya. Nah, mungkin untuk jika ingin mendongkrak harga sahamnya ini dari pihak manajemen dapat meningkatkan jumlah ekuitasnya lah supaya eh, berdampak juga ke nilai buku dan price to book value atau PBV-nya sendiri. Seperti itu. Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli teman-teman. Jika teman-teman belum punya tapi mau beli, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika ada saran atau kritik bisa dituliskan di comment section bawah dan jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik ingin dibahas, bisa tulis saja di comment section bawah. Nanti kalau saya sempat, saya bahas. Seperti itu. Baik, terima kasih.